Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke teman-teman, hari ini kita sharing lagi ya tentang YouTuber pemula. Jadi buat teman sekalian, ini ada yang bertanya dan ada yang sharing, dan sering kali bertanya di kolom komentar, bahkan di sharing di WhatsApp saya yang ikut-ikut les privat sama saya. Itu tanya, "Mas, saya ini udah main SEO, udah saya optimasi semuanya, tapi kenapa penonton saya masih sepi?" Ini ada beberapa penyebab ya teman sekalian. Jadi jangan serta-merta kita udah mengoptimasi judul, thumbnailnya kita udah optimasi, udah kita isi tag, deskripsi, end screen udah kita isi semua, tapi kenapa konten kita masih aja sepi? Berarti di sini ada kesalahan teman-teman. Kita akan bahas dulu kesalahan yang pertama teman-teman. Kesalahannya dulu kita bahas, baru nanti kita gimana sih cara memperbaikinya. Untuk saat ini dengan teknik seperti apa sih supaya konten kita itu bisa rame? Karena saya bukan menggurui ya, karena ini saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman apa yang saya lakukan teman-teman. Pertama teman sekalian, biasanya kenapa channel YouTube kita itu nggak bisa rame lagi? Mungkin dulu penontonnya pada saat awal-awal itu bisa rame, bisa 1000, 2000 penontonnya banyak begitu. Tapi di akhir-akhir ini kenapa semakin lama semakin sepi? Nah, kesalahan yang pertama teman sekalian, kesalahan pertama biasanya YouTuber pemula itu pengen cepat dapat subscribe, pengen cepat view-nya itu banyak. Yang pertama adalah melakukan promosi ke media sosial. Nah ini kalau saran saya pribadi jangan teman-teman. Karena apa? Kalau kita melakukan promosi ke media sosial, yang pertama yang terjadi adalah retensi penonton kita akan rusak. Pertama, retensi penonton kita akan rusak. Yang kedua, mereka itu biasanya datang ke channel YouTube kita tuh hanya penasaran, hanya buka sekali, habis itu ditutup kembali. Karena mereka pada saat ngeklik itu tidak masuk ke aplikasi YouTube itu sendiri. Biasanya menggunakan browser ya. Biasanya pada saat diklik itu menggunakan browser, tampilannya itu nggak menarik. Nah di sini teman sekalian, kalau kita terus melakukan share ke media sosial, channel YouTube kita akan sulit berkembang. Pertama, nggak bisa dapat rekomendasi. Kalau retensi penontonnya itu rendah, itu nggak bisa dapat rekomendasi. Yang pertama, nggak dapat rekomendasi. Yang kedua, kita untuk bersaing di beranda YouTube itu sangat sulit. Karena apa? Proses menemukan video kita itu adalah dari media sosial, dari eksternal, pokoknya di luar dari sumber penelusuran YouTube. Nah, saran saya pertama adalah teman-teman jangan melakukan share ke media sosial terlebih dahulu. Mungkin kalau melakukan share ke media sosial, kecuali teman-teman tuh punya branding. Branding itu dalam artian teman-teman itu punya nama baik tentang, mungkin bahas tentang YouTube, bahas tentang blogger, bahas tentang bisnis online lainnya. Nah teman-teman punya satu grup, mereka itu percaya sama konten teman sekalian, nggak apa-apa di share karena mereka akan nonton secara berlama-lama, bahkan mereka akan melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Itu yang pertama, jangan melakukan share terlebih dahulu ke media sosial. Yang kedua teman sekalian, yang kedua adalah dengan cara melakukan teknik support sub yang tidak benar. Support sub ini kenapa kok ada yang benar dan ada yang tidak benar? Support sub ini teman sekalian, kita itu bisa menjadi benar kalau kita melakukannya dengan cara yang benar. Cara yang benar itu seperti apa? Yang pertama, teman sekalian, kita tuh kalau melakukan support sub itu fungsinya untuk apa sih? Kita melakukan support sub itu fungsinya adalah untuk mendapatkan 1000 subscriber. Kalau sudah mendapatkan 1000 subscriber, ya nggak usah melakukan support sub lagi. Kalau teman-teman tetap melakukan dengan cara support sub, ya saya yakin subnya memang nambah, tapi view-nya akan sulit sekali teman sekalian. Karena orang-orang yang melakukan support sub biasanya lihat juga kontennya. Kalau kontennya bagus, dia akan nontonnya akan lama. Tapi kalau kontennya itu nggak menarik, dia akan nontonnya sebentar, bahkan mungkin akan hanya dibuka sebentar, habis itu ditutup kembali. Nah, saran saya teman-teman kalau melakukan support sub, ya lakukan dengan cara yang benar. Kita untuk mencapai 1000 subscriber aja. Cara yang benar seperti apa? Dengan cara begini. Kita berkunjung ke channel YouTube orang lain. Salah satu contoh, teman-teman tuh berkunjung ke channel YouTube saya ini, teman-teman tuh nontonnya full durasi, teman-teman tuh nontonnya bener-bener sampai selesai, melakukan subscribe, habis itu melakukan komentar. Komentar pun ini teman-teman, intinya komentar pun harus menggunakan akun asli atau Gmail yang asli, jangan menggunakan akun-akun bodong. Nah di sini kalau teman-teman itu menggunakan akun bodong, "Mas, saya sudah melakukan subscribe," menggunakan silahkan subscribe kembali ke link saya di bawah ini. Dia nggak akan ngeklik link teman-teman, dia akan ngeklik yaitu profil teman sekalian. Nah kalau profilnya menggunakan akun bodong, yang di subscribe adalah akun bodong. Kalau akun bodongnya itu nggak ada videonya, nggak akan bakal di subscribe seperti itu. Jadi kalau kita berkomentar ke channel YouTube orang lain, ya kita komentar menggunakan akun asli, dan kita nonton videonya itu lihat-lihat juga teman-teman, lihat-lihat juga. Kalau teman-teman itu nonton sekali dua kali ke channel YouTube yang berbeda niche mungkin nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak itu nggak bagus. Nah supaya rekomendasinya tetap berjalan,
Gimana caranya? Ya kita nonton ke konten-konten yang nice-nya kita pembahasannya sama. Semuanya teman-teman bahas tentang tutorial YouTube. Ya udah kita nonton tentang konten-konten yang membahas tentang tutorial YouTube. Contohnya ke channelnya Bang Denjisi, channelnya Korea Adina, ya seperti itu. Jadi supaya sistem rekomendasinya ini bisa bekerja. Kita komentar di sana teman sekalian. Nah, yang terakhir teman sekalian, yang pertama tadi kan itu bahas tentang kesalahan ya. Itu kesalahan. Itu hanya sebagian dari kesalahan. Mungkin ada kesalahan lainnya, yaitu mungkin teman-teman itu jarang upload video. Nah ini pengaruh juga, jarang upload video itu pengaruh. Berikutnya lagi mungkin teman-teman itu ngupload videonya itu campur aduk. Sekarang bahas tentang tutorial YouTube, besok bahas tentang media sosial, besoknya lagi bahas tentang mungkin bisnis. Nah itu saran saya itu nggak bagus, karena kita harus membuat konten itu yang konten satu niche. Yang bagus itu adalah konten satu niche. Nah seperti itu. Nah teman sekalian, nah teknik untuk memperbaikinya seperti apa nih? Teknik memperbaikinya supaya konten kita itu targetnya kena, supaya rekomendasinya itu bisa dapat. Karena kalau kita hanya ngandalin dari penelusuran YouTube aja itu nggak bagus. Kita harus ngandalin juga dari sistem rekomendasi YouTube. Nah untuk mendapatkan sistem rekomendasi YouTube itu caranya seperti apa teman-teman? Karena untuk saat ini view yang besar itu bukan dari penelusuran YouTube. View yang besar dan penghasilan yang besar itu adalah dari sistem rekomendasi YouTube. Seperti beberapa postingan di media sosial saya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat deh di Instagram saya, di Facebook saya, itu kan ada postingan-postingan saya terbaru. Itu sebenarnya kalau view dan penghasilan saya gede, itu bukan dari penelusuran, itu sumbernya adalah dari sistem rekomendasi. Nah tekniknya seperti apa nih? Tekniknya supaya kita dapat rekomendasi, supaya sebenarnya kita nggak dapat penelusuran tuh nggak apa-apa teman-teman. Yang penting rekomendasinya tinggi. Karena kalau dari penelusuran itu berdasarkan karena orang mencari video kita. Tapi kalau dari sistem rekomendasi, itu orang nggak nyari video kita, dia itu menemukan video kita secara tidak sengaja. Mereka tuh lagi scroll atau mereka lagi nonton video orang lain, habis itu mereka menemukan video kita. Nah di sini teman-teman targetnya itu bisa menjadi luas. Dalam artian luas tuh semuanya kita bahas tentang tutorial YouTube ya. Jadi penontonnya tuh bukan hanya tutorial YouTube doang, orang yang belajar tentang YouTube doang. Ada orang-orang baru yang mereka belum pernah membuka tentang YouTube dan penasaran sama video kita, dan dia menonton video kita. Nah ini adalah target yang luas supaya sistem rekomendasi YouTube kita bekerja. Contohnya nih, kalau kita bahas tentang tutorial YouTube, kita bahas aja mungkin gimana caranya mendapat uang dari YouTube. Nah kalau kita udah ngomongin gimana caranya mendapat uang dari YouTube, itu bukan hanya orang yang belajar YouTube aja. Ada orang-orang baru yang nggak ngerti tentang YouTube karena penasaran gimana sih caranya mendapat uang dari YouTube, dan dia mengklik atau menonton video kita. Nah teknik lainnya teman-teman, itu teknik pertama ya. Teknik lainnya adalah, itu pertama targetnya. Teknik lainnya adalah penggunaan judul. Judul di sini teman-teman jangan serta-merta kita sudah menggunakan teknik SEO, kita riset, habis itu kita udah dapat kata kuncinya. Nah kata kuncinya nih mentah-mentah nih kita pakai. Mentah-mentah tuh dalam artian cara membuat channel YouTube, ya itu aja nih kita bikin judulnya. Jangan seperti itu. Jadi kita membuat judulnya itu teman sekalian itu berdasarkan kira-kira yang menarik tuh seperti apa, yang supaya menarik perhatian orang untuk mengklik judul kita. Contohnya nih teman-teman bisa lihat semuanya di channel YouTube orang lain yang banyak mendapatkan rekomendasi yang muncul di bawah kita. Mungkin mereka teknik pembuatan judulnya itu seperti apa. Nah itu kita contek ya supaya semenarik mungkin. Tapi tetap kata kuncinya itu jangan dilepaskan. Kata kuncinya itu tetap kita gunakan. Itu yang pertama, itu untuk teknik pembuatan judul. Yang kedua adalah teknik untuk pembuatan thumbnail. Thumbnail ini sama dengan teknik pembuatan judul ya. Karena kalau dari judul tadi kan kita membuat semenarik mungkin. Nah di thumbnail juga kita buat yang semenarik mungkin supaya pada saat direkomendasikan via YouTube itu muncul di bawahnya, di bawah video orang lain, itu menarik perhatian dan orang mengklik video kita. Caranya seperti apa? Caranya begini teman-teman. Seumpamanya judulnya ini cara membuat channel YouTube. Mungkin judulnya ini biasa aja. Nah di thumbnailnya mungkin teman-teman sekalian ada kalimat di sini dapat 10 juta dari satu video YouTube. Nah itu sebenarnya menarik perhatian, itu bukan sebuah kata kunci ya, bukan sebuah kata kunci. Pada saat kita melakukan riset mungkin nggak ada yang nyari dengan kata kunci itu. Tapi dengan menggunakan kalimat itu teman-teman, itu bisa merekomendasikan video kita di beranda YouTube. Karena orang penasaran nih, ini caranya dapat 10 juta dari satu video YouTube ini gimana sih? Nah seperti itu teman-teman. Jadi buat teman sekalian, untuk saat ini ya, sistem penelusuran YouTube itu kalau menurut saya untuk pihak YouTube itu, kalau kita ngonten YouTube itu kurang begitu maksimal ya untuk mendapatkan view-nya, penonton banyak. Jadi sekarang kita menyiasatinya, kita mendapatkan sistem rekomendasi YouTube. Kita pikirkan gimana sih supaya
video kita ini direkomendasikan di YouTube. Jadi teman-teman hindari dari kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan. Yang pertama hindari kesalahannya, yang kedua perbaiki. Kira-kira kontenku ini supaya orang suka dan nontonnya berlama-lama, supaya dapat rekomendasi, itu caranya seperti apa. Oke teman sekalian, itu aja sharing saya hari ini. Semoga teman sekalian paham. Kalau nggak paham silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau teman-teman minta panduan atau pengen belajar YouTube sama saya, silahkan teman-teman cek aja di channel YouTube ini. Itu ada nomor handphone saya. Silahkan teman-teman chat. Hati-hati ya dengan nomor-nomor penipuan, karena nomor saya untuk WA saya itu hanya satu. Di Instagram, di Facebook, di YouTube itu nomornya cuma satu yang saya tampilkan. Oke teman sekalian, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.